Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Sebenarnya saya datang ke MIT Cilegon dalam rangka tugas perkuliahan mata kuliah kepemimpinan. Saya ingin melakukan wawancara dengan tema kepemimpinan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Oh, silakan, bersedia. Baik Pak. Sudah berapa lama Bapak memimpin kursus MIT Cilegon? MIT Cilegon itu berdiri tahun 2005, jadi sekarang saya sudah memimpin selama 16 tahun. Waktu itu pertama kali didirikan di kota Palembang ya, sebelum tahun 2005, dan setelah tahun 2005 itu ada di Cilegon. Baik Pak. Ada berapa program di kursus MIT Cilegon Pak? Di MIT Cilegon itu ada 3 program utama kita konsentrasikan untuk dijadikan sebagai materi program unggulan, yaitu ada AutoCAD yang targetnya adalah untuk drafter ya, untuk drafter atau juru gambar atau desain engineering, gambar teknik. Kedua adalah untuk perkantoran, yaitu ada Microsoft Office, lalu ada yang terdiri dari Microsoft Word, Excel, Microsoft Access. Dan ketiga itu adalah bahasa, yaitu bahasa Inggris. Sebenarnya ada lagi sebelumnya, memang sekarang ini tidak aktif, yaitu programming atau bahasa pemrograman. Itu untuk materi yang program-program yang ditawarkan ya, ada 3 yang utama. Terkadang juga ada materi programming. Baik, ada 3 program ya Pak. Terus dari tahun 2005 hingga sekarang sudah berapa sertifikat yang dikeluarkan? Oh, sertifikat. Kalau sertifikat selama ini hingga mungkin terakhir terupdate itu adalah mencapai 800 sertifikat. Sekitar 890-an, sebentar lagi sudah 800 sertifikat sudah kami keluarkan dari lembaga MIT ini. Banyak ya Pak, semoga semakin bertambah siswanya. Amin ya robbal alamin, semoga. Baik Pak, saya salah satu siswa MIT Cilegon yang dipimpin oleh Bapak. Seorang pemimpin itu sebagai penggerak segala sumber daya yang ada di lembaganya. Yang saya tanyakan, menurut Bapak pribadi, apa arti kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi orang lain untuk mencapai target dan tujuan tertentu. Model kepemimpinan seperti apa yang diperlukan untuk memimpin sebuah kursus, Pak? Iya, model kepemimpinan yang diperlukan untuk memimpin sebuah kursus adalah mampu memberikan arahan dan masukan yang mendidik, yang menginspirasi, yang mempengaruhi terhadap orangnya, di mana pimpinan juga harus menjadi contoh suri tauladan yang dapat memberikan motivasi yang membangun dalam hal yang positif. Oke, baik Pak. Terus kemampuan dasar apa yang harus dimiliki pimpinan untuk dapat menggerakkan dan memotivasi siswanya, Pak? Kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin menurut versi saya adalah dapat menjadi contoh dan suri tauladan. Pimpinan mampu mengarahkan dan memotivasi siswa dan memberikan feedback yang dapat berkontribusi dalam upaya siswa meraih hasil didikan yang terbaik dan saling bersaing satu sama lain dalam hal ilmu, dan juga memberikan prestasi yang baik untuk menjadi tenaga profesional. Itu adalah kemampuan dasar untuk mendorong mereka mencapai sukses profesional dan bisa bekerja di perusahaan yang mereka inginkan atau yang membutuhkan, dan kita menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk mendapatkan kesempatan bergabung ataupun berkarya di perusahaan kolega kita. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apa saja faktor pendorong dan penghambat yang ditemui Bapak saat memimpin? Faktor pendorong adalah
bagaimana kita sebagai seorang pemimpin ya, dalam konsistensinya. Contohnya dengan perusahaan, konsistensi kita memberikan insya Allah siswa yang terbaik, yang profesional, siap pakai dan mudah beradaptasi dengan perusahaan ya. Lalu untuk menerapkan pendirian saya adalah saya tanamkan kejujuran, sikap proaktif terhadap bawahan, staf saya dan siswa, kesabaran ya untuk memberikan semacam orang itu untuk lebih bertahan dan mempunyai mentalnya tetap bertahan, belajar dan selalu belajar dan selalu memberikan prestasi terbaik. Dan kemampuan saya dalam berkomunikasi, caranya dalam menyampaikan dan menerima pendapat, misalkan contohnya kritikan juga perlu juga ada, lalu masukan juga ada ya. Misalkan contohnya Pak, bagaimana kalau misalkan kursus ini misalkan diadakan evaluasi dengan pengontrolan dari CCTV Pak, misalkan bila mana ada program belajar yang kira-kiranya harus penuh pengawasan dari saya, bisa evaluasi dari rekaman itu, misal itu contoh ya. Lalu apakah kita itu mempunyai visioner? Harus ya, harus visioner. Seorang pemimpin itu harus visioner ya, harus mempunyai pandangan ke depan dan mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai mimpi yang bisa direalisasikan untuk menjadikan suatu keadaan ya, menjadi suatu keadaan bahwa saya harus memberikan pengambilan keputusan yang tepat terhadap apa kendala atau istilahnya yang mendorong saya, memotivasi mereka atau penghambatnya. Misalkan contoh ada siswa yang mungkin malas atau siswa yang mungkin itu tidak termotivasi karena mungkin ada masalah keluarga atau apa, maka kita harus membantu ya, membantu semaksimalnya supaya siswa itu tetap belajar dan hasilnya siswa itu akan mendapatkan kualitas terbaik setelah lulus dari lembaga kami. Itu menurut saya. Baik Pak, terima kasih atas pendapatnya ya Pak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.